Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak berdampak signifikan pada keberadaan hotel maupun instrumen pendukung pariwisata lainnya di Bali. Hal ini disebabkan oleh pariwisata Bali yang tidak sepenuhnya bergantung pada kegiatan perjalanan dinas ataupun seremonial pemerintahan lainnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Provinsi Bali mencatat, pada bulan Desember 2024, saat kebijakan efisiensi anggaran pertama kali diterapkan, penurunan okupansi baru terjadi 10 hingga 15%. Penurunan okupansi ini pun hanya terjadi pada hotel di wilayah tertentu, seperti Nusa Dua Badung. Sementara wisatawan domestik, terlebih lagi mancanegara, masih memilih untuk berlibur di Bali. Sementara itu, pada tenaga kerja perhotelan juga tidak terjadi pengurangan karyawan akibat kebijakan efisiensi anggaran ini. Justru, tenaga kerja pariwisata di Bali berkurang karena tertarik untuk bekerja ke luar negeri. Kalau saya melihat dari marketnya Bali, dan sekarang kita tingkatkan lagi market wismannya, mancanegaranya, dengan adanya kebijakan pusat, ada jalan lain bagi kami adalah kami harus tingkatkan pasar luar negeri. Nah, tentu hal ini kami lakukan sekarang dan hasilnya tentu pula tidak bisa kami rasakan sekarang. Mereka sudah punya rencana 6 bulan minimal atau setahun sebelumnya mereka, tapi kami lakukan. Ini yang kami lakukan untuk menutup kekurangan akibat daripada penyelenggaraan event-event yang dibatalkan dari Bali. Ya, kita mengharapkan saudara-saudara kita wisatawan domestik tidak saja bersandar kepada anggaran yang berasal dari APBN, tapi kan banyak juga saudara-saudara yang traveling. Dengan bagusnya konektivitas sekarang di Jawa Timur, dibangunnya tol dan lain sebagainya, ini juga banyak juga overland, banyak juga wisatawan domestik yang datang ke Bali dengan bawa kendaraan sendiri dan lain sebagainya. Tentu ini harapan kami pemerintah, kiranya kemarin saya dengar tol nggak jadi dibangun di Bali, ya minimal jalan existing yang ada sekarang diperbaikilah, sehingga bisa nanti memberikan rasa nyaman saudara kita yang traveling ke Bali yang bukan berasal dari anggaran pemerintah. Gitu. Ini juga ancang-ancang. Di bulan Juni, Juli kan banyak kegiatan kita, ada Bali, pesta kesenian Bali di sana. Kemudian APEC pernah ada. Saya kira ini sudah lintas negara ini. Nah, kalau kita sekarang clustering, di mana saja yang paling besar dampaknya? Itu yang paling besar dampaknya masih Nusa Dua dan sekitarnya, akibat daripada kebijakan ini. Saya mendapat informasi kalau nasional itu berkisar antara 30% akibat daripada pembatalan ini. Kalau Bali berapa persen yang terjadi? Paling antara 10-15%. Itu pun di kawasan Nusa Dua. Ya, maksimum sebegitu. Kalau kawasan-kawasan lain, misalnya Ubud, itu nggak banyak berpengaruh dengan kegiatan dengan MICE. Cuman dengan yang saya khawatirkan ke depan, dengan menurunnya okupansi di hotel-hotel besar di Nusa Dua, nah ini akan menjadi pesaing bagi kami yang ada di daerah-daerah lain. Katakanlah yang dari wisatawan yang hidup di Candidase, di Lovina, mereka akan tersedot ke Nusa Dua karena ada kekosongan Nusa Dua. Sebagai langkah antisipasi penurunan okupansi yang signifikan yang disebabkan oleh efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, PHRI bersama organisasi pariwisata lainnya saat ini terus melakukan promosi secara online maupun offline ke pasar mancanegara, diantaranya Cina, India, dan Eropa. PHRI juga berharap pemerintah dapat lebih tegas menghukum pelanggar aturan kepariwisataan, seperti kepemilikan villa dan pelanggaran izin investasi oleh pihak asing, hingga WNA yang justru malah bekerja di Bali merebut lapangan pekerjaan warga Bali. Permana Dewi, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Denpasar, Bali.